Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di pagi hari ini. Di Jumat pagi ini tentu ini anugerah berkat dari Tuhan untuk saya dan saudara. Mari kita mensyukuri akan hari anugerah Tuhan ini dengan bersedia kembali menerima firman-Nya, karena kita selalu percaya firman Allah adalah sarana baik bagi kita untuk memberlakukan kehidupan dengan baik dan benar. Karena di dalamnya Tuhan selalu berkenan atas semua yang kita lakukan. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di hari Jumat pagi ini. Sebelum kami jauh melangkah menyusuri kehidupan hari ini, kami mohon Tuhan ada memberkati kami, agar dengan berkat-Mu firman yang kami baca menjadikan kami sebagai orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, sehingga kami selalu melakukan hal-hal yang baik seperti yang Kau inginkan, dan hidup kami diberkati oleh-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi yang lain, dan di dalamnya nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu, karena kami sungguh bersedia untuk menerimanya. Karena itu berfirmanlah demi Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memberdayakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi Jumat ini dituliskan dalam sabda bina umat, yaitu hidup berkenan kepada Allah. Saudaraku, tentu kalau kita melihat tema khotbah kita yang mengarahkan kita untuk hidup berkenan kepada Allah, pastinya memiliki alasan yang sangat mendasar. Karena ketika kita hidup berpadanan dengan Allah atau berkenan kepada Allah, maka itu adalah berkat bagi saya dan saudara. Kenapa demikian? Karena Allah yang menentukan kita ini diberkati atau tidak. Nah, oleh karena itu, baik kembali dalam renungan pagi ini, kita menyadarkan diri kita betapa pentingnya kita bergaul akrab dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, dan itu yang kita lakukan. Ibarat seorang anak ketika dia benar-benar ingin mengabdi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, benar-benar menjadi anak yang patuh kepada orang tua, maka dia harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Supaya hasil dari komunikasi yang dibangun antara anak dengan orang tua, anak ini mengetahui apa yang diinginkan oleh orang tua, sehingga dia bisa melakukan keinginan orang tua tepat seperti yang diinginkan. Dan dengan demikian anak ini akan mendapatkan perhatian, kelayakan dan kasih sayang dari orang tua, karena anak ini memperlakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, itu juga sama halnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus cari Tuhan.
Kita kenal Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan lewat doa kita, lewat firman Allah yang kita baca. Supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan dan dapat kita lakukan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan bagi Allah. Itu tema khotbah kita, dikatakan hidup berkenan kepada Allah. Karena sekali lagi dipahami, Allah lah yang menentukan kehidupan kita. Nah, pengalaman ini saudaraku diajarkan oleh Paulus dalam bacaan kita kepada jemaat di Tesalonika, di mana Paulus melihat orang-orang di Tesalonika benar sudah hidup baik, tapi kebaikan yang mereka lakukan dalam hidup mereka hasil dari interpretasi mereka, berangkat dari pengertian mereka, bukan berdasarkan ketetapan Allah, sehingga masih tampak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kita bisa baca saudaraku di ayatnya yang pertama di bacaan kita, katakan begini. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, garis bawah kata dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, saya katakan demikian tadi. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi, karena kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kamu berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Artinya Paulus mau katakan, sayang kalau kebaikan yang kamu lakukan itu hanya berdasarkan pengertian yang lahir dari dirimu, tidak berdasarkan petunjuk yang diajarkan oleh Paulus tentang perintah Tuhan. Maka di sini katakan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika, adalah baik kembali engkau melihat peraturan-peraturan Tuhan, petunjuk dan ketetapan Tuhan yang kami ajarkan kepadamu, supaya selaras kebaikan yang engkau lahirkan dari dirimu dengan yang diinginkan oleh Allah, selangkah senada dalam berkata, dan kemudian mereka yang akan mendapatkan kemurahan sayang Tuhan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena terlalu sering kita merasa apa yang kita pikirkan itu yang paling benar, sehingga kita paksakan diri kita untuk melakukan itu, merealisasikan itu, mendemonstrasikan itu, tanpa melihat apa yang diinginkan oleh Allah. Kendati pun kita sadari apa yang kita lakukan bertentangan dengan Allah, tapi karena sudah begitu kuat kita katakan ini yang paling benar, kita abaikan firman Tuhan. Sampai kapan saudaraku kita mempertahankan kalau kita lebih benar daripada Tuhan? Tidak akan pernah. Karena sampai kapanpun Tuhan itu sosok yang sempurna, karena Dia sang pencipta. Kita ini hanyalah ciptaan yang sangat membutuhkan Allah. Makanya judul bacaan Alkitab kita yang ditulis LAI, di situ dituliskan nasihat supaya hidup kudus, dan kekudusan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di luar Tuhan Yesus. Jadi saya pikir saudaraku, ini baik sekali untuk kita renungkan, supaya kita tidak selalu terjebak pada pengertian-pengertian kita yang menyesatkan kita. Ayat 6 dalam bacaan kita dikatakan begini, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memberdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Jadi Allah tidak pernah berpihak kepada orang yang mengatakan ini benar tanpa diselaraskan atau disenadakan dengan kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Sepanjang menurut Allah itu salah, walaupun kita bilang ini benar, tetap salah.
Contoh misalkan, ya, dalam ayat 6 dikatakan saudara kita. Kita tahu kita ini kakak. Pengertian kita, kakak berhak atas adik. Sehingga sewenang-wenanglah kakak memperlakukan adik menurut maunya. Betul, ketika kita posisikan dari segi usia kita lebih tua, kita lebih besar, kita lebih matang. Tapi bukan berarti karena dia lebih kecil, dia lebih muda, kita berdayakan diri kita untuk memuaskan hasrat kita lewat kepentingan kita kepada adik kita. Tidak. Tuhan tempatkan kita sebagai kakak dengan adik untuk saling melengkapi. Bukan dibedakan dari segi umur, dari segi fisik, dari segi kekuatan finansial, tidak. Nah, oleh karena itu kita harus berani meninggalkan pengertian kita dan kita ikuti pengertian Allah. Kita harus kasihi adik kita, kita sayangi dia, kita hargai dia walaupun dia kecil, walaupun dia adik. Karena Tuhan akan membalaskan siapa yang memberlakukan kesewenang-wenangan dalam hidup, dia yang akan mendapatkan pembalasannya. Jelas dikatakan dalam ayat 6 bacaan kita tadi. Jadi tidak ada kuasa dalam diri kita saudaraku untuk menentukan apa yang mau kita lakukan. Tidak ada. Semua atas ketentuan Allah. Semua atas petunjuk Allah. Oleh karena itu Paulus berkata dalam hidupnya, dia bilang hidupku adalah Kristus, supaya matiku adalah keuntungan. Betul-betul dia selalu berkiblat kepada Kristus, tidak kepada yang lain. Dia berani meninggalkan statusnya sebagai Saulus yang berkuasa, kuat, semena-mena, hanya karena Kristus. Walaupun dalam Kristus dia lemah, dia tidak berdaya, dia dikalahkan, dia dicerca, dihina, dipenjarakan, tapi tetap dia hidup dalam Kristus karena dia tahu Kristus menuntun dia kepada kekudusan. Tuhan mengarahkan dia kepada kebenaran. Dan akhirnya terjawab tema khotbah kita untuk Paulus, yaitu apa? Paulus hidup berkenan kepada Allah. Itulah kemenangan yang dia katakan, maka matiku adalah kemenangan atau keberuntungan. Mari saudaraku, jangan kita bertahan pada ide, gagasan, pengertian kita. Kalaupun ada yang benar menurut kita, kita tanyakan kepada firman, sudah betulkah, supaya kita tidak salah. Karena kebenaran yang mutlak itu ada di sini. Tidak bisa ditawar, tidak bisa diubah. Bukan yang ada di sini. Tidak pernah dikatakan pengetahuan membaharui Injil, tidak. Yang ada dikatakan Injil membaharui pengetahuan. Makanya pengetahuan harus dipakai untuk takut akan Tuhan. Karena Injil dalam kitab Roma 1 ayat 16, Injil ini kekuatan Allah. Siapa Allah? Sang Pencipta, sumber hidup yang menentukan keselamatan. Kembali kepada Allah, bukan kepada kekuatan kita, bukan kebanggaan kita. Allah yang harus kita sembah. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan, terima kasih kalau di pagi hari ini kami kembali Engkau ajarkan bahwa Engkaulah tujuan hidup kami di dunia. Sehingga dengan demikian kami hanya pasrahkan hidup kami kepadamu. Karena ketika kami berkenan bagimu, itulah keselamatan kami, itulah kebahagiaan sempurna kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami congkak di hadapanmu, sombong di hadapanmu. Buat kami menjadi orang-orang yang selalu rindu baca Alkitab, rindu berdoa, setia mendengarkan firman. Jangan kami menolak firman-Mu ya Allah. Karena itu petunjuk yang terbaik bagi kami untuk berkenan bagimu. Tolong kami Tuhan,
agar sungguh kami hidup berpadanan dengan Engkau, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Mari Tuhan Yesus, Engkau jaga kami dalam menjalani kehidupan hari ini, agar dalam bersama dengan Tuhan kami sehat, kami kuat, kami beriman, dan hidup kami diberkati oleh-Mu dan nama-Mu diagungkan, dipermuliakan di dalamnya. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.